Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga kita akan charting juga altcoins ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, gue harus ingatkan lagi ya bahwa kita sudah bentar lagi nih, belum sekarang sih ya, besok tepatnya akan mulai masuk ke bulan September. Nah, bulan September ini kita gue udah bahas di DCWT sesi pertama ya. Buat lo yang pengen lihat statistiknya, gue nggak akan keluarin lagi di sini, takut kelamaan. Statistik bulan September dari tahun ke tahun. In general, nggak terlalu bullish ya. Dan bahkan tahun-tahun yang bullish pun itu nggak ada yang double digit, semuanya hanya single digit gitu peningkatannya. Jadi ya kalau gue pribadi sih lebih baik mempersiapkan dulu ekspektasinya gitu. Kalau gue sih ekspektasinya nggak terlalu bullish begitu. Tapi ya balik lagi, kita bukan Tuhan, kita bukan dewa, kita bukan raja kripto, kita nggak pernah tahu spesifiknya akan seperti apa. Tapi statistiknya dari tahun ke tahun seperti itu. Plus jangan lupa September ini adalah pertama kali kita akan ada penurunan interest rate kalau menurut the Feds ya. Kalau nggak kalau nggak dipundurin ya, terakhir kali ngomong September. Nah jadi ini ya walaupun secara statistik seperti itu, gue pribadi nggak terlalu nggak berani terlalu bullish ya, tetapi ada cut rates nih. Ini jadi menarik. Nah, nanti kita kemungkinan besar akan bikin satu video spesifik untuk cut rates ya. Jadi untuk cut rates itu nanti kita akan ada satu video khusus ya, pembahasan cut rates resiko seperti apa. Nah, nanti lu tinggal tunggu aja, nanti gua akan ingatin lagi kapan specifically kita akan up videonya ya. Oke. Untuk secara TA, jelas ya, masih sama seperti DCWT sesi pertama, ini masih terhimpit antara MA20 dengan 58.455. Support, resisten. Ya. Nah, di weekly-nya, kita dalam 2 hari lagi nih, dalam 2 hari lagi akan terjadi weekly close. Kalau di bawah lagi dari BSB, berarti sudah terjadi 2 kali fake out berturut-turut. Dan historically speaking, fake out, apalagi sampai 2 kali, itu bukanlah hal yang bullish. Begitu. Jadi, ya dari data yang kita punya sekarang kecenderungannya lebih bearish begitu. Ya tapi lagi gue ingetin, market itu dinamis. Kita nggak bisa cuma detik ini bullish gitu ya, akan selamanya bullish, nggak bisa ya. Kita harus lihat juga update lagi, ada fundamental apa, ada perubahan TA apa. Maka dari itu kenapa kita melakukannya secara daily begitu ya. Oke, takut kelamaan, kita langsung aja masuk ke pembahasan komen. Yang pertama itu kita lihat dulu di sini dari JK Channel ya. Halo Bang Toshi, benar Bang apa yang diomong sama Bang Toshi? Semua banyak terlena yang penampilan yang bilangnya alt season dimulai, malahan ngedrop, bahkan sampai kapitulasi ya. Makasih banget ocehannya untuk ingetin kita dari wejangan-wejangan Bang Toshi sehingga terhindar dari kata all in. Yes, hindarilah kata-kata all in. Gue setuju banget ya. Next dari Evi Komala ya. Ini yang namanya channel keren. Ngasih tahu orang lain tanpa jualan ini itu. Semoga makin banyak lagi yang ikutin channel ini. Biar lebih berkembang lagi dan makin sukses Bang. Thank you for the kind words ya. Next dari Dindin aja ya. Saya sekarang posisi 80% di kripto, 20% cash. Cash disiapin untuk jaga-jaga kalau turun ke 50.000 lagi. Kalau nggak ke 50.000 juga bahagia karena sudah banyak amunisi di kripto. Artinya sudah apa? DCA. Nah, ini yang bikin tenang. Jadi tetap bahagia karena sudah DCA. Nah, kalau misalkan kayak kemarin nih, tragedi 10.000 gue sebutnya ya, ini gue kasih nickname aja, tragedi 10.000. Banyak banget dulu orang ngomong ngapain beli di sini. Ada yang komen juga ngapain beli 15.000, 10.000 udah pasti kata si A, si B, si C ya. Akhirnya apa? Si A, si B dan si C tidak tepat. Ya karena dia bukan yang punya market dan bukan gue juga yang punya market. Gue cuma bilang di sini ada support. Begitu. Ya, dan ternyata matul di support itu. Sekali lagi, kita itu bukan dewa. Kita nggak pernah bisa tahu dia akan mantulnya spesifikly di support apa. Ya kita lihat, di cycle-cycle sebelumnya, mantulnya tuh rata-rata di EMA 200. Di sini, EMA 200. Ya. Ternyata cycle ini lebih rendah. Begitu. Jadi market itu sangat suka menggocek kita kayak Ronaldo nih ya, kayak Ronaldo atau Messi lah, lo lebih suka yang mana lah. Intinya digocek begitu. Jadi ya makanya kita nggak bisa sok dewa, sok Tuhan. Ya, kita nggak bisa seperti itu ya. Next dari mana lagi nih ya. Oh ini adalah lanjutannya. Kalau sampai kejadian turun 40K, saya jual saham untuk beli kripto. Nah itu masing-masing
punya porto masing-masing, jadi ya tinggal di-adjust lah sendiri-sendiri seperti apa ya. Next dari Koirul Mustoni. Mak, bahas berita ini dong, apa imbasnya di market. 126 negara akan berkumpul di Rusia, bahas penghapusan dolar AS. Penghapusan dolar AS ya. Waduh, ya nanti mungkin kalau sampai ada, kalau cukup banyak demand-nya, gue pertimbangkan untuk bikin lah ya. Tapi ya intinya sih mungkin kalau Rusia ya dia pengen dedolarisasi lah kasarnya ya. Ya kita tahu Amerika basically sejak Perang Dunia Kedua secara ekonomi itu sangat kuat ya, jadi powerhouse ya, jadi the super power of the world gitu. Nah, dengan power sebesar itu ya pelan-pelan ya bisa apapun bisa corrupted. Maka dari itu kalau gua pribadi sih ya, dengan US nggak memegang power sekuat sekarang itu mungkin akan menjadi hal yang baik begitu. Tapi di waktu bersamaan pun jatuhnya ke siapa nih? Kalau jatuhnya ke negara-negara yang otoriter gitu ya, negara-negara yang ya tau lah ya, cenderung komunis, ya itu bahaya juga begitu. Jadi mungkin yang diperlukan adalah balance of power, di mana nggak ada kayak maksudnya gini ya, nggak ada kayak zaman Amerika setelah Perang Dunia Kedua, di mana nggak ada yang bisa menyentuh Amerika di masa-masa itu, begitu ya. Next dari Aji TB. Intinya market cenderung boring sampai pemilu US, soalnya harus diakui kejelasan atau kepastian hukum itu hal yang paling penting. Dan ini mendekati pemilu dan otomatis ada kemungkinan ada perubahan kekuasaan dan perubahan regulasinya. Dan mungkin market masih nunggu itu. Yes, mungkin aja ya, market itu masih butuh kepastian ya, sama kayak pacar lu mungkin nih sekarang ya, bang aku butuh kepastian gitu ya, padahal nggak ada yang pasti di dunia ini ya. Jadi ya kadang-kadang ya gimana ya, harus dijalanin aja sih ya. Next dari Sony Bae 6605, full ilmu, bersyukur nemu nih channel, thank you Bang Toshi, thank you for the kind words juga ya. Next dari user something panjang belakangnya ya, semoga rezekinya makin banyak Bang, thank you, semoga juga lu makin profitable ya. Next, Galvino Yuda ya. Mak, kalau futures itu lebih baik pakai modal besar dan leverage kecil atau modal kecil dan leverage besar? Kalau suruh pilih, yang mendingan modal besar leverage kecil, itu lebih safe begitu. Kalau modal kecil leverage besar, cenderungnya lebih sering liquid begitu ya. Next dari Alhamdulillah 27. Paling enak kalau dengar Mak Toshi berkata, jadi kita kondisinya profit sebesar, asik. Iya, asik dong. Ya kan profit dikantongin begitu ya. Next dari teknisi ngambang ya, mungkin lebih tepatnya saat ini waktu yang tepat untuk belanja BTC diskon. Untuk yang sudah beli di atas kemarin bisa lebih semangat untuk hold dan stay ya channel Bang Toshi. Stay tune di channel Bang Toshi mungkin ya. Semangat karena rezeki akan selalu tepat waktu kok. Ya, tenang saja. Jadi jangan cut loss ya kawan. Ikuti saran Bang Toshi. Mantap. 2016-2017 itu lebih kelam dibandingkan saat ini. Terima kasih Bang Toshi untuk share ilmunya. Salam dari holder BTC Ethereum ya. Thank you for the kind words. Dan ya kalau mau ngomong bener sih ya, selama lu pakai duit dingin ya. Kalau lu pakai duit panas, lu buat beli misalkan buat beli susu bayi atau buat bayar rumah ya terpaksa itu cut loss. Tapi selama lu pakai uang dingin, menurut gua di hold aja nggak masalah begitu. Belajar dari kesalahan yang kemarin all in di pucuk. Gua ngerti, memang mungkin lu ngerasa unfair ya, kemarin banyak yang bilang bakal lanjut tapi sekarang turun. Ya itu jadi pembelajaran. Pembelajarannya apa? Jangan percaya sama janji-janji begitu. Masalahnya orang-orang yang bilang pasti-pasti itu juga ya ujung-ujungnya akan ngomong dengan gampang ya, ini bukan financial advice begitu. Jadi jangan sampai percaya ada orang ngomong pasti A, pasti B, pasti C. Nggak ada yang tahu ya, cuma Tuhan yang tahu begitu. Kalau lu merasa lu tahu, apa kalau Tuhan gitu ya. Next, mana lagi nih? Waduh, tadi mana nih? Udah sampai mana nih? Waduh, tadi ke ini ya. Turun sedikit. Nah, sini ya. Next ke Heru Azi ya. Setuju Bang sama wajangan lo. Skill yang pertama yang harus dipelajari oleh trader atau investor itu ya mindsetnya. Nah, percuma jago analisis tapi mindsetnya busuk ya, tetap aja boncos. Setuju. Gue udah lihat sendiri ya, Bahkan gue ngerasa ada teman gue yang lebih pinter daripada gue, TA-nya lebih pinter fundamentalnya, tapi boncos mulu gitu. Gue bingung kalau boncos mulu ya, padahal lu kayaknya lebih ngerti nih ya TA dan fundamental. Ya ternyata setelah digali-gali ya mindsetnya pengen dari jackpot ke jackpot lagi, yang ada bukan jackpot malah boncos ke boncos lagi, kurang bisa menjaga resiko ya.
Jadi benar, mindset yang tepat itu lebih berharga dibandingkan jago TA, jago fundamental. Dan selain itu juga benar, pakai uang dingin ya, dan pakai juga otak yang dingin ya. Kalau otaknya panas, mumet gitu, wah susah untung di market ya. Dan ingat, jangan cari adrenalin di market. Mau cari adrenalin itu kedufan aja ya. Kalau lu deg-degan ya, jantung lu berdebar-debar saat lu buka posisi, artinya apa? Artinya itu bukan investasi, itu namanya judi begitu ya. Karena kalau berdebar-debar udah pasti itu over leverage kemungkinan besar ya. Ya kalau nggak over leverage kan tenang-tenang aja. Ya lu bisa lihat sendiri lah komen-komennya, rata-rata orang bilang lebih tenang, lebih tenang. Kenapa? Karena gue benerin mindsetnya. Dari mindset pejudi jadi mindset investor begitu ya. Next, dari mana lagi nih? Dari Kadalodon. Apa ini Kadalodon? Ya temennya Megalodon kah? Ya tapi versi kadalnya mungkin. Sejak nonton Mak Toshi nggak khawatir lagi lihat market merah. Malah ketawa sendiri ngeliat temen lu yang pada panik. Oi, temen panik jangan diketawain. Suruh nonton juga TCI ya. Ya tapi mungkin paniknya gara-gara kalau pakai uang panas sih ya susah ya. Itu udah susah juga kalau itu udah kesalahan fatal gitu ya. Ya tapi bagus, berarti lu udah nggak khawatir. Ya seperti yang gue bilang tadi ya, berarti lu sudah mengubah mindset mungkin dari mindset yang judi jadi mindset ke investing. Kalau investing kita berpikir jangka panjang. Begitu ya. Next. Wah, mana lagi nih? Habiskah? Bentar, kok udah ya kayaknya. Udah kayaknya nih, udah habis ya. Oke, udah habis. Sip, kalau begitu berarti masih ada waktu sedikit nih ya. Kita akan coba lihat nih economic calendar minggu depan ya. Sorry, bukan ini, next week ya, next week. Nah, untuk next week kita bisa lihat di sini mulai dari Senin kita belum ada apa-apa. Selasa ada S&P Global US Manufacturing PMI, ada ISM Manufacturing PMI dan prices. Udah gitu September 4 hari Rabu dari US akan keluar. Wah, oh ini Kanada ternyata ya. Gue pikir udah ada keluar interest rate. Nah, ada JOLTS Jobs Opening. Kamisnya akan keluar Initial Jobless Claim. Wah, keluar lagi nih. Dan ADP Non-Farm Employment Change. Dan juga S&P Global Services PMI. Wah, ini numpuk nih. Ada ISM Manufacturing juga dan Crude Oil Inventory. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, boleh dicatat nih. Hari Kamis tanggal 5 September siap-siap akan cukup penuh ya. Dan Jumat ada average hourly earnings, ada non-farm payroll, soalnya ini juga penting. Dan juga ya ini rajanya keluar nih akhirnya ya, unemployment rate begitu. Ya, jadi minggu depan juga padat ya, cuma dikasih nafas dikit hari Senin aja ya. Hari Senin, Selasanya langsung digempur ya. Selasa sampai Jumat digempur terus. Jadi siap-siap. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk September ini manage your expectation begitu, jangan sampai punya ekspektasi yang aneh-aneh gitu ya, jangan sampai hindarilah ya mindset pengen kaya cepat begitu ya, karena makin cepat lu pengen kaya makin cepat bangkrut malah ya, itu terlalu sering terjadi ya. Dan untuk kayaknya masih ada deh beberapa ya. Satu masih ngomong masih ada beberapa yang nanya altcoin season kapan bang. Lagi-lagi altcoin season itu ya menurut gua masih belum akan terjadi. Yang maksudnya yang besar ya, yang kayak 2021 gitu, yang dimana kesannya lu beli alts apapun untung gitu ya. Itu belum bisa terjadi sampai interest rate-nya udah ke bawah. Interest rate-nya masih di atas, balance sheet-nya masih turun. Nah ini kebalikannya kan dari masa-masa ini nih. Kebalikannya dari masa-masa ini. Ya, kebalikan dari masa-masa ini nih. Ya waktu turun kayak begini dia perlu interest rate di bawah dan balance sheet yang lagi naik begitu. Jadi ya intinya sih ya tinggal tunggu aja itu deh sebelum itu turun, dan sebelum ada berita Jerome Powell mulai printing money ya jangan terlalu berharap lah ya. Sebelum M2-nya meningkat jangan terlalu berharap akan terjadi altcoin season yang sebesar di 2021 gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Balemit. Hari ini kita sama ya pairnya ya, kita ke BNB, IMX dan juga TON. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB kemarin kan posisi longnya udah kena ya, sayangnya kita posisi shortnya kena, posisi longnya juga kena ya, itu asik banget ya dipikir-pikir ya. Nah sekarang dia masih kejebak antara EMA20 dan 533,4. Nah sebenarnya kalau mau buka lagi posisi long boleh, tapi ya boleh lah ya, lo bisa limit di 533,4 ya. Nah untuk posisi long ini target TP-nya di EMA20. Itu kurang lebih untuk posisi futures di BNB. Posisi spotnya di 533,4, di 507,9 dan di di sini ya di 464,6. Next kita masuk ke EMX atau Immutable X ya. Untuk Immutable X posisi short kita sudah kena target. Oh, enggak, aduh sayangnya enggak kena. Retest 1 enggak terjadi, retest kedua kena prank kita ya. Kena prank, jadi ya ngulang lagi deh ya. Kita tunggu sampai besok. Kalau besok daily close dari EMX di bawah dari 1,499, kita bisa limit posisi short lagi. Retest kedua kebuka posisi shortnya dan target TP boleh di EMA 50. Kalau mau lebih konservatif boleh di 1,426. Posisi spotnya EMA 50, EMA 20 dan di 1,227. Next kita masuk ke TON. Untuk TON posisi short kita semakin mendekati ke target TP ya. Untuk posisi shortnya ini target TP ini 5,131. Ya, tinggal kita lihat kena dalam waktu dekat atau enggak ya. Untuk posisi spotnya ya masih ada di 5,131 dan di 4,886. Yang satunya lagi cukup jauh di bawah, jadi kita skip dulu aja deh ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ya. Seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya, dan ingat bulan September ini kita akan keluar data yang penting, yaitu cut rates ya. Apakah akan benar-benar terjadi cut rates atau enggak di September ini. Nah sekali lagi gue kemungkinan besar akan bikin satu video khusus untuk pembahasan cut rates. Apakah itu akan membuat market ngedump atau malah rally ya. Nah jadi buat lo yang penasaran, stay tune terus, nanti kita akan kasih tahu kapan kita akan uploadnya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.